Halo semuanya, saat ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan sebuah server, di mana server itu akan menggunakan OS Debian 6. Untuk membuatnya itu, pertama kita butuh yang namanya ISO Debian 6, ya ISO Debian 6. Eh, Kalau belum punya bisa di-download di webnya atau ke Google, ketik download debian 6.iso. Ada di pilihan teratas, tinggal diklik linknya nanti bisa download. Lalu yang kedua gitu kita butuh VM atau virtual machine. Virtual machine-nya bisa menggunakan VMware atau VirtualBox. Kalau saya di sini menggunakan VirtualBox. Nah, lalu selanjutnya apa? Kita install VirtualBox tersebut atau VM tersebut, dan jika sudah selesai kita buka. Dan kalau kalian juga menggunakan VirtualBox, nantinya akan muncul tampilan seperti ini, VirtualBox Manager, ketika diklik atau dibuka. Lalu next selanjutnya itu, sebelum kita install operating system Debian ya, maksud saya, nanti buat dulu virtual mesinnya. Virtual mesinnya itu cara membuatnya itu klik baru di sini. Lalu nama dan sistem operasinya kita masukkan namanya. Namanya ini bebas. Kalau saya mengambil contoh ini. Tipenya itu Linux karena kita menggunakan Debian, dan ininya Debian versinya, versi Linuxnya versi Linux Debian. Lanjut, RAM-nya karena saya cuma punya 2 GB, sistem ini sudah otomatis memberikan alokasi 512, tapi boleh kok kalau misalnya mau ditambahin, asal jangan terlalu berlebihan dan sesuaikan saja dengan RAM yang kalian punya. Kalau saya 600 mungkin sudah cukup. Lanjut. Nah, sekarang kita buat harddisknya. Harddisk ini adalah harddisk virtual di mana nantinya bakal men-save atau ya men-save ISO-nya itu ketika udah diinstal OS-nya. OS-nya itu akan disimpan di harddisk virtual ini beserta semua konfigurasi yang nantinya akan kita lakukan. Untuk membuatnya kita pilih VDI saja. Kemudian deskripsi. Nah, di sini ada detailnya. Kalian ingin mengalokasikan berapa? Pertama mungkin kalau saya 6 GB ya, bukan 8 GB. Nah, setelah gini dialokasinya secara dinamik atau ukuran tetap. Maksudnya apa? Kalau dinamik itu ketika kalian mengalokasikan 6 GB tapi hanya dipakai 4 GB, maka harddisk asli kita nantinya juga akan menyesuaikan menggunakannya 4 GB. Ataupun jika kalian mengalokasikan 6 GB ternyata lebih, misalnya jadi 8 GB, otomatis harddisk asli kita nantinya akan menyesuaikan jadi 8 GB. Itu karena sifatnya dinamik. Sedangkan kalau ukuran tetap, dia walaupun kalau sudah diatur 6 GB, tidak akan bisa melebihi 6 GB nantinya fungsinya. Tapi kalau kurang bisa, tapi pengkonsumsian memori atau di harddisk kita yang asli itu tidak akan disesuaikan dengan penggunaan harddisk virtual kita. Contohnya misalnya saya cuma pakai 4 GB, walaupun saya mengalokasikannya 6 GB, maka dari hasil kita akan kepake 6 GB, bukan menyesuaikan jadi 4 GB gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Pilih aja dinamik, dialokasikan secara dinamik kalau recommended saya. Lalu buat. Nah, ini kita sudah membuat VM-nya. VM ini seolah-olah seperti server atau komputer yang sudah kita beli tapi belum ada OS-nya, masih kosong. Jadi kalau ingin mengoperasikannya kita harus menginstal OS-nya dulu. Bagaimana cara menginstal OS-nya? Tadi file ISO tadi, kita ke pengaturan dulu, kita ke penyimpanan. Kalau yang VirtualBox-nya menggunakan bahasa Inggris, mungkin storage di sini tulisannya. Lalu pilih yang ada gambar compact disk itu. Ini masukkan master primer. Klik yang icon compact disk kecil ini.
dan arahkan ke browse ke debian6.iso yang tadi sudah di download, lalu open dan oke. Sekarang kita mulai. Ini kita baru memasukkan disknya ya, belum menginstal atau mengimplementasikan OS-nya itu. Sekarang kita mulai untuk menginstalnya. Saya tarik ke sini. Sementara kita bisa tutup dulu VirtualBox Manager-nya karena sekarang VM kita sedang berjalan. Virtual machine kita sedang berjalan. Boleh kita tutup dulu VM Manager-nya, VirtualBox Manager, maaf. Saya ada pilihan install, graphical install, advanced option. Kalau install ini kita menginstal Debian, tapi nanti hasilnya itu di akhir hanya CLI atau tampilannya itu command line doang interface-nya gitu, tidak ada grafik user interface-nya. Tapi ketika kita install grafik sudah otomatis ada graphical user interface-nya juga, karena kita sekarang mencoba untuk belajar membuat server akan lebih mudah memahaminya. Kita pilih graphical install saja, jadi kita nantinya lebih paham untuk memahami apa yang kita lakukan atau apa yang kita konfigurasi gitu. Kita pilih graphical install, enter. Kelebihan ini ya, mau di skala. Nah ini setelah kita tadi graphical install tuh muncul, kita disuruh memilih language-nya yang kita inginkan. Pilih saja English. Select your location, karena negara Indonesia nggak ada di sini. Kalau saya mengikuti defaultnya aja United States. Nanti continue, location, terus keyboardnya itu sesuaikan dengan keyboard yang kalian punya. Mungkin kalian punya keyboard Dvorak yang sedang kalian pakai saat ini, jadi pilih Dvorak. Atau mungkin keyboardnya keyboard Jepang atau keyboard China yang tulisannya beda sendiri, itu silakan sesuaikan saja. Karena sekarang saya menggunakan QWERTY standar American English, jadi kalau saya memilih American English. Di continue. Sekarang dia sedang membaca CD-ROM-nya atau file ISO-nya. Setelah di scanning, ya sekarang sedang membaca dulu prosesnya. Harus sedikit sabar di sini. Oke, kita setelah proses tadi membaca file ISO-nya tadi, kita langsung diminta configure di networknya. Kita disuruh masukkan name server address-nya. Name server address ini kalau di server yang asli itu kita masukkan IP publiknya, tapi karena kita di sini hanya simulasi, jadi IP-nya tuh bebas saja, asalkan nantinya kalian ingat IP-nya berapa, IP si Debian ini nantinya. Sebenarnya nanti habis ini tuh banyak ya
yang permintaan tentang seperti ini. Kalau sekarang kan name server, nanti ada hostname-nya apa, hostnya atau root passwordnya apa, itu semua sebenarnya bebas, terserah terserah kalian masing-masing gitu, asal jangan sampai lupa aja. Soalnya percuma nanti ketika sudah selesai instalasi kalian misalnya lupa passwordnya, jadi nggak bisa masuk kan. Nah, kalau sekarang kita masukin IP-nya itu terserah kalian, tapi kalau ingin mengikuti apa yang saya IP saya juga terserah kalian. Kalau saya akan masukkan contoh IP-nya 192.168.10.10 di private. Klik continue. Nah, ini hostname-nya. Hostname-nya itu silakan terserah kalian. Tapi di sini aturannya kalau hostname itu harus huruf kecil semua dan kombinasi angka juga boleh, tapi tidak boleh seperti underscore gitu, itu nggak bisa. Domain name-nya kan sebuah server biasanya punya domain name ya, kayak misalnya Google, server Google biasanya google.com, server Facebook facebook.com. Nah, ini kita apa saya nama domainnya, ini juga terserah kita. Kalau saya ambil contoh sama kayak tadi .com belakangnya, saya pilihan tuh .net, .edu, .org atau .edu aja gitu. Ya, .edu aja sama aja sebenarnya. Nah, root password itu nantinya kita akan gunakan untuk masuk ke mode administrator. Ini sangat penting, dan jika kalian nantinya sudah menginstal sebuah server asli itu, ini sangat penting sekali karena tidak boleh sampai ketahuan orang lain ataupun lupa. Karena untuk Linux itu sedikit berbeda ya, karena untuk bisa mengkonfigurasi, mendelete ataupun mengcopy, mengcut yang namanya file system itu hanya bisa dilakukan oleh dalam mode administrator. Jadi kalau kalian nggak bisa masuk ke mode administrator, kalian nggak akan bisa mengotak-atik file system. Dan buat kalian yang belum ngerti apa itu file system, mungkin kalau kalian di Windows itu namanya program file ya, tapi kalau di Linux itu biasanya disebutnya file system, karena file-file tersebut adalah menyangkut sistemnya. Ketika kalian melakukan sebuah perubahan atau mendelete dia, maka akan berdampak terhadap sistem Debian-nya itu. Nah, root password ini sangat penting, jadi tolong dihafal dan bebas. Apa root passwordnya itu terserah masing-masing aja, asal dihafal. Kalau saya samain aja kalau saya. Nah, kalau sudah selesai root password, re-enter password to verify. Kalau dari verify, continuous, dan langsung diminta full name for the new user. Jadi ketika kalian masuki nantinya Debian itu ada mode user biasa, dimana kalian tidak bisa mengotak-atik file system, dan mode administrator, dimana kalian bisa melakukan seluruh hal dari mengotak-atik sistemnya, file sistemnya, sampai mengotak-atik file milik user lain gitu. Saya ada dua user 1, user 2. Kalau admin bisa mengotak-atik kedua file tersebut, file milik user 1, user 2. Tapi kalau kalian memasuki mode user, misalnya user berapa, user 2, kalian nggak bisa masuk ke user 1 ataupun mengambil data dari user 1 kecuali kalau diizinkan, mendapatkan privilege gitu. Nah, ininya juga bebas apa aja deh. Kalau saya RPV1. Nah, ini username-nya nanti buat masuk ke account-nya. Kalau tadi nama usernya, sekarang username-nya saya sih samain aja, boleh dibedain. Nah, ini password tapi untuk masuk ke mode usernya Bu. Kalau tadi root password itu masuk ke mode administrator. Ini juga bebas. Kalau sudah selesai, continue, configure the clock.
Nah, ini kita pilih waktu apa sih ini namanya, time zone-nya itu bebas sih. Kalau misalnya kalian mengikuti time zone Indonesia, mungkin yang paling dekat Pasifik kali ya. Saya milih Pasifik aja. Continue. Kemudian kalian akan diminta untuk mempartisi disknya. Layaknya sebuah hard disk, kalau di Windows itu kan ada local disk C atau local disk D. Nah, itu sebenarnya kan hard disk cuma satu, cuma dipartisi aja. Jadi ada local disk C sama local disk D. Dia juga bisa dipartisi ketik. Sorry, bukan klik, maksudnya bukan ketik. Guide yang paling utama, get use entire disk, continue. Nah, di sini pilih nih home partisi, add dan home user time partisi mau dipisah, atau yang paling atas kalau untuk new user direkomendasikan seluruh filenya itu cukup di satu partisi aja gitu. Kalau kalian mengerti tentang partisi ini boleh dipartisi, tapi kalau kalian new user cukup pilih yang paling atas saya dulu. Continue. Nah, di sini ada pembagiannya 6,1. Tadi kan saya mengalokasikan 6 GB kalau nggak salah ya buat harddisknya itu. Jadi dia akan membelah 6,1 GB-nya itu buat file yang tadi, file system dan segala macam file-file itu. Lalu untuk logical atau swapnya itu 315,6 MB. Ini udah otomatis diatur oleh Debian ya. Kalau sudah finish partition and write change to this, continue, lalu pilih yes. Write the change to this, yes, continue. Dan sekarang ini adalah sekarang itu kita sedang menginstal base system. Ini kita sekarang sudah menginstal Debian. Inti dari menginstal Debian ini ya ini menginstal base systemnya Debian. Ini di sini cukup lama. Saya sarankan bisa untuk ditinggal dulu. Ini dia step selanjutnya ketika kita telah menginstal base system tadi. Kita akan diminta untuk scan another CD or DVD. Kita pilih no aja. Lalu kita ditanya network mirror, kita pilih no juga. Next, packet user, participate in packet user, no, pilih.
lalu continue. Kita pilih software selection, yaitu graphical sama standar system utility dulu aja, dan langsung continue aja. Pada proses kali ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi saya akan coba untuk mempercepat atau men-skip prosesnya agar durasi videonya tidak terlalu panjang, sehingga kita bisa langsung lanjut ke step selanjutnya. Setelah proses sistem instalasi sistem utilitiesnya selesai tadi, tampilan selanjutnya adalah install the grab bootloader. Ini klik yes, pilih yes, lalu continue, loading lagi. Setelah ini selesai, setahu saya selesai finishing, jadi setelah ini nggak ada loading lagi. Nah, seharusnya tampilannya kalau nggak ada error sama sekali dari proses awal sampai proses akhir itu ya seperti ini, installation complete. Klik continue, maka nanti dia di Debian-nya itu akan mereboot sistemnya, booting ulang. Kita tunggu aja setelah bootingnya ini selesai, sampai bootingnya ini selesai. Nah, ada pilihan nih, pilih yang normal mode yang paling atas, yang ini, enter. Oke, loading. Seperti biasa komputer pada umumnya terjadi booting dulu. Nah, ini dia RVP 1. Ini adalah user yang tadi kita buat. Untuk masuknya itu kita klik, passwordnya adalah password usernya, bukan password root ya, bukan root password, tapi password usernya. Masukin, login. Kita telah masuk ke sistem Debian, tapi hanya sebagai user biasa, bukan sebagai administrator. Artinya hak asasi kita terbatas, tidak sebanyak administrator. Kalau administrator itu full, menyeluruh, semuanya bisa dia atur atau dia masuki sistemnya. Kita tunggu sebentar loading. Nah, ini setelah selesai, kita masuk aplikasi, aksesoris, terminal. Nah, bisa dilihat perbedaannya ketika kita login dengan user biasa. Di sini pertama tandanya $, dan ketika klik kita tulis ls, maka yang keluar adalah file-file ini semua, desktop, dokumen, download, macam itu semua. Kita nggak bisa lagi seperti ini. Nah, ini adalah file-file kita. Bisa dilihat kita kan user ya.
Di sini ada read RWX, itu ada read write execute. Karena kita sebagai user itu yang tengah, maka dari sini sampai sini privilege kita, yang sisanya ini adalah guys. R di sini kita berarti cuma bisa read sama execute doang, kita nggak bisa write. Artinya write kita nggak bisa mengupdate. Jadi kita, ini adalah file system kita hanya bisa melihat dan mengeksekutnya aja. Kita tidak bisa write karena kita ini sekarang masuk dalam mode user biasa. Bisa dilihat dolar simbolnya. Ketika kita pengen masuk ke mode administrator, kita ketik su, maka akan diminta root password. Masukkan root passwordnya yang tadi, maka bisa dilihat tandanya berubah menjadi hashtag. Lalu kita klik yang sama, ls min ls dulu, kita bisa dilihat tuh. Tapi kita juga bisa melakukan, nah ini adalah privilege kita, RWX ini read write execute, yang tiga apa kita menjadi tiga huruf pertama ini adalah privilege-nya si administrator. Artinya kalau RWX, semua file yang ada tulisan RWX di tiga yang pertama ini, artinya file itu bisa di read write execute oleh administrator. Sama di sini juga, ketika RWX di sini berarti kita bisa melakukan read write execute terhadap file ini dalam mode user. Tapi karena di sini tidak ada W-nya, berarti kita cuma bisa R sama X, yaitu read sama execute doang jika kita masuk dalam mode user. Nah, di sini apa maksudnya? Di sini adalah mengidentifikasi bahwa file ini adalah directory. Seperti itu kurang lebih. Nah, contoh kalau yang VM Linux ini berarti RWX berarti kita walaupun login sebagai user, kita bisa mau write file ini karena W bisa di write, bisa di update, atau kita sebagai guest pun bisa mengupdate-nya karena RWX. Kita bisa read, write, execute. Administrator sudah pasti bisa. Dan kita ingin keluar dari mode administrator, maka kita harus ketik exit. Nah, dia otomatis keluar gitu.